Nah, oke. Bisa enggak? Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang anak-anak semua. Mari Bapak. Kita hari ini ketemu kembali dalam pelajaran kelistrikan sepeda motor. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kira-kira ketua kelas bisa memimpin doa Mas Rohimin. Ini ketua kelas, silakan Mas Rohimin bantu saya untuk memimpin teman-teman untuk membaca doa. Siap, Pak Guru. Teman-teman, mari kita sebelum melaksanakan pembelajaran di siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Oke, terima kasih. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ketua kelas telah memimpin doa. Kita lanjutkan pelajaran kita. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia dan menumbuhkan jiwa nasionalisme. Mari sama-sama kita menyanyikan. Aduh, nggak gerak nih. Nggak gerak, Pak. Ini menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Mari sama-sama kita nyanyikan bersama. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kenangan. Sudah lama beta tidak jumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi hutan api, mari berebut kembali. Oh, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Lama beta berjumpa dengan kau. Sudah menjadi hutan api, mari berebut kembali. Oke, terima kasih semuanya dengan penuh semangat. Sebelumnya saya mau absen terlebih dahulu. Ini apakah siswa kita sudah hadir semua di kelas ini? Yang pertama Muhammad Wahyu Fitri, apa hadir? Selanjutnya Nasiin Samsul Huda. Selanjutnya Nidianto. Wah, semangat sekali ini Mas Nasiin ya. Selanjutnya Nidianto Wahyu Setiawan. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Selanjutnya Puji Priya Handayani. Hadir, Pak. Selanjutnya Rijalul Fatani. Wah, ini kayaknya belum hadir nih, terlambat ini ya. Oke, nanti kita tunggu ya. Hadir, Pak. Oh, hadir. Siap. Mandi, Ya. Selanjutnya Rizal Fauzi. Selanjutnya Rohimin. Mana Rohimin? Oh, tadi ketua kelas ya. Hadir, Pak. Selanjutnya Sony Mutakin. Hadir, Pak. Selanjutnya Teguh Santoso. Siap, Pak. Selanjutnya Tommy Chandra. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk melaksanakan kegiatan belajar kita di siang hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, biar tambah semangat karena siang hari ini biasanya kalau udah habis makan siang ini biasanya suka ngantuk. Saya coba mengajak semuanya untuk semangat, untuk yel-yel, semangat perubahan. Jadi kalau seandainya nanti saya katakan, ini tulisan yang merah ini saya yang mengatakan. Nanti kalau tulisan biru, ini anak-anak semua yang mengatakannya dengan lantang. Kalau saya katakan semangat perubahan, nanti jawabnya adalah siswa PPG bisa. Bisa ya? Selanjutnya, siswa PPG, jawabannya bisa. Siswa PPG bisa. Siswa PPG pasti bisa. Gitu ya. Oke, kita coba mulai ya.
Oke, suaranya yang lantang dan keras ya. Semangat perubahan. Siswa PPG bisa. Siswa PPG. Bisa. Siswa PPG. Bisa. Siswa PPG. Pasti bisa. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita tetap semangat untuk belajar. Oke, anak-anak sekalian, materi hari ini adalah memperbaiki gangguan sistem pengapian. Di mana ini yang kadang-kadang suka terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berangkat dari rumah menuju ke sekolah, atau dari sekolah menuju ke rumah, atau kita lagi jalan-jalan. Biasanya kita menggunakan sepeda motor. Nah, terkadang suka ada kendala di jalanan. Oke, sama-sama. Namun sebelum itu saya akan membagi dulu kelompok agar lebih efektif nanti dalam kondisi belajar. Saya akan buat 3 kelompok dalam kelas ini. Kelompok pertama ini berisikan yang pertama Muhammad Wahyu Fitri, yang kedua Nasin Samsul Huda, yang ketiga Nidianto Wahyu Setiawan. Kelompok yang kedua Puji Priya Handayani, Rijalul Fatani, Rizal Pauji, dan Rohimin. Kelompok 3 Sony Mutakin, Teguh Santoso, Tommy Chandra, dan Arif Hidayatullah. Oh, Arif nggak ada ya, ini beda kelas ini. Oke, saking semangatnya ini. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat, ini adalah tampilan hal yang suka terjadi di lingkungan kita. Ada motor yang harusnya dinaikin, tapi malah adanya yang ada dituntun. Nah, kira-kira ini kenapa bisa seperti ini? Ya. Mogok, Pak. Nah, ada mogok nih. Kempes, Pak. Enggak kempes ini, Pak. Bensinnya habis, Pak. Wah, bensinnya habis. Nah, ternyata pada saat diperiksa, ini ternyata bensinnya nggak habis. Terus bannya juga nggak bocor. Ternyata Motor orang kayaknya Pak ini. Iya. Ya karena ini Pak, curiga Pak saya ini. Nah, ini motor ini karena sistem pengapiannya ternyata mengalami kendala. Oke, sebelum kita bedah tuntas dalam materi pelajaran hari ini pastinya punya tujuan. Yang pertama, kita semua dapat mengidentifikasi komponen sistem pengapian karena materinya adalah sistem pengapian sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat mendiagnosis gangguan pada sistem pengapian sepeda motor. Yang ketiga, siswa dapat melakukan perbaikan sistem pengapian sepeda motor. Oke. Definisinya, sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Macam-macamnya ya. Sistem pengapian itu ada pengapian magnet, pengapian platina, pengapian CDI. Nah, ini contoh dari sistem pengapian ya. Dengan magnet. Terus ini sistem pengapian dengan platina. Ini sistem pengapian dengan CDI. Yang AC, ada juga sistem pengapian CDI dengan yang DC. Bedanya antara AC dan DC dari sumbernya. Kalau yang DC dari baterai. Kalau yang AC dia dari spool. Oke. Komponen sistem pengapian itu pertama ada baterai sebagai sumber dan tempat penyimpanan arus listrik. Selanjutnya ada kunci kontak untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Yang selanjutnya ada IG coil, ignition coil, yang fungsinya untuk meningkatkan atau merubah tegangan rendah baterai 12 volt menjadi tegangan tinggi 10.000 volt atau lebih agar dapat menghasilkan loncatan bunga api pada busi. Yang selanjutnya ada CDI. Fungsi CDI adalah untuk menyalurkan serta memutus arus listrik pada sepeda motor. Ini sebetulnya hampir sama fungsinya dengan platina. Selanjutnya ada ignition pulser generator atau pulser. Ya, ini berfungsi untuk memberikan sinyal waktu pengapian dari alternator ke CDI, ICM atau ECM. Ini contoh gambarnya. Nah, selanjutnya komponen sistem pengapian adalah busi. Ya, ini yang berfungsi untuk memercikan bunga api di ruang bakar. Jenisnya ada busi panas dan ada busi dingin. Anak-anak sekalian, dari video yang tadi ditampilkan dan komponen-komponen yang tadi barusan dijelaskan, kira-kira nih dari permasalahan yang terjadi pada video pertama itu ada motor mogok. Motornya ini mogoknya karena
terjadinya gangguan pada sistem pengapian. Kira-kira jenis penyebab masalahnya apa? Kan artinya jenis gangguannya pasti motornya mati ya kan? Mati, Pak. Ada businya mati. Businya. Oke, apalagi? Sekringnya Pak putus. Oh, sikringnya putus, boleh. Apalagi? Jangan bilang sampai spionnya bengkok ya. Koilnya mungkin Pak, koilnya rusak. Ya, EJ koilnya boleh. Oke. Kunci kontak, Pak. Bisa jadi kunci kontaknya. Oke. Tadi saya udah coba bagi menjadi 3 kelompok. Ya, masing-masing kelompok saya berharap ayo kita sama-sama menetapkan masalah. Jenis gangguannya pasti mati aja lah ya kan. Ada kan suka ada motor yang berbet ya kan. Nah ini kondisinya mati lah. Kalau seandainya motornya mati, kira-kira penyebab masalahnya apa? Ayo sama-sama diskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Dari tadi ada 3 kelompok ya. Yang pertama tadi Mas M Wahyu, M Nasiin, Mas Nindianto. Selanjutnya Mas Puji, Mas Rijalul, Mas Rijal dan Mas Rohimin. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga Mas Soni Mutakin, Mas Teguh dan Mas Tommy. Ini ayo sama-sama kita diskusikan kira-kira permasalahannya apa ini? Penyebab masalahnya apa sehingga kita nanti bisa menentukan langkah penanganan masalahnya. Oke? Silahkan saya berikan waktu untuk melakukan diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kira-kira penyebab masalahnya apa biar kita bisa menentukan langkah penanganan masalahnya. Oke, saya pikir waktunya sudah cukup waktu untuk diskusi. Dari ketiga kelompok ini sudah saya input nih, sudah setoran dengan saya. Jenis gangguannya motornya mati ya. Dari masing-masing kelompok mesinnya mati. Kelompok pertama menjelaskan kalau penyebab masalahnya businya kotor atau mati. Kelompok kedua ini mengatakan hasil diskusinya penyebab masalahnya CDI-nya rusak. Kelompok ketiga penyebab masalahnya IG coilnya rusak. Nah, ini ternyata sudah didiskusikan muncullah penyebab masalahnya. Kenapa kok motor itu menjadi mogok dan nggak bisa dinyalain. Ya. Setelah itu ayo sama-sama kita lakukan sebuah proses pemeriksaan. Dari mulai pemeriksaan percikan api pada busi ya. Nanti kita akan lihat seberapa kuat percikan di busi. Yang kedua, ya selanjutnya melakukan pemeriksaan hambatan pada IG coil. Pastinya dalam IG coil itu seperti materi yang sebelumnya, di IG coil itu terdapat 2 kumparan, kumparan primer dan kumparan sekunder. Ini harus sama-sama nih kita periksa nih. Kira-kira apa yang terjadi pada IG coil kita. Selanjutnya, ya pemeriksaan pick up coil atau pulser ya, apakah ini berfungsi dengan baik karena dia memiliki fungsi sebagai pemberi sinyal waktu pengapian. Kalau ini tidak bekerja dengan baik, maka waktu pengapian dan proses pembakarannya tidak akan terjadi dengan baik di ruang bakar. Selanjutnya, pemeriksaan kumparan pembangkit bagi yang motornya masih sistem pengapiannya AC. Kita cek sistem kumparan pembangkitnya. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada CDI ya. Kita lakukan di soket-soketnya apakah terdapat kerusakan pada CDI. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, maka dengan ini kita bisa menetapkan masalahnya. Tadi kelompok pertama jenis gangguannya motornya mati. Penyebab masalahnya businya kotor atau mati. Ya, pas diperiksa tadi proses pemeriksaan busi ternyata percikan bunga apinya kecil. Ternyata businya dalam kondisi kotor. Kalau kotor berarti langkah penanganan masalahnya harus dibersihkan. Ternyata kalau kita dibersihkan ternyata masih nggak nyala juga, berarti businya mati. Berarti lakukan proses penggantian busi. Ya. Dari kelompok kedua, ini motornya mati karena CDI-nya rusak. Sudah dilakukan proses pengecekan. Ya, kalau CDI ini kan barang elektronik nih.
Jadi kalau seandainya terjadi kerusakan pada CDI, langkah penanganan masalahnya berarti harus diganti CDI-nya. Gitu. Kelompok ketiga, motornya mati. Ya, penyebab masalahnya IG coilnya rusak. Udah dilakukan proses pengecekan pada kumparan primer, dilakukan pengecekan pada kumparan sekunder, dan akhirnya ditentukan ternyata IG coilnya rusak. Berarti yang dilakukan adalah proses penggantian IG coil. Ya, ini adalah proses langkah penanganan masalah. Terkadang suka ada terjadi permasalahan atau kesukaran. Intinya adalah ya terjadinya percikan bunga api, tidak ada percikan bunga api pada busi. Kalau misalnya nggak ada percikan bunga api, ya pastinya tidak akan terjadi proses pembakaran dalam ruang bakar. Yang pertama, konektor tidak tersambung dengan baik. Nah, atau ada rangkaian terbuka di dalam sistem pengapian. Ya, silakan Pak. Izin, mau Ya. ke kamar mandi ya Pak? Oh iya, silakan Pak. Jangan lupa disiram ya Pak. Ya, Mas Fauzi jangan lupa disiram ya. Iya Bapak, terima kasih. Oke. Jadi lakukan proses pemeriksaan pada konektor-konektor, sambungan-sambungan, jangan sampai ada bagian yang terlepas. Ya. Yang kedua, kumparan pembangkit rusak. Ya, ini kalau kumparan pembangkit rusak, pastinya akan berpengaruh terhadap suplai energi, suplai listrik dalam sistem pengapian. Yang ketiga, generator pulsa rusak, atau kita biasa bilangnya adalah pulser ini. Ya, ini rusak ini. Ini ya pastinya akan menentukan waktu pengapian. Kalau pulsernya rusak ya pasti waktu pengapiannya pasti akan menjadi bermasalah. Bahkan tidak bisa memercikan bunga api di busi. Yang keempat, koil pengapian rusak. Ya, ini kan yang merubah tegangan dari 12 volt menjadi 10.000 volt atau lebih. Yang kelima, konektor CDI unit longgar atau tidak tersambung dengan baik. Kadang kelihatannya semuanya benar nih, ternyata ada yang longgar sehingga arus listriknya tidak terhubung. Yang keenam, CDI-nya rusak. Nah, kalau rusak tadi harus apa? Harus diganti. Yang ketujuh, busi rusak atau ada kebocoran arus sekunder koil pengapian. Berarti harus dilakukan proses penggantian. Nah, itu anak-anak sekalian dari hasil analisis masalah kita, terus proses pendeteksian, mudah-mudahan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita ketika menemukan motor rusak, motor mogok, nggak bisa nyala karena sistem pengapiannya, kita bisa mendeteksi dan kita bisa melakukan sebuah proses perbaikan pada sepeda motor tersebut. Ya, oke anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas ya. Silahkan keluarkan handphonenya. Ini sudah saya share nih, biar saya share juga di grup biar gampang, tinggal ngeklik ya, nggak usah diketik-ketik lagi. Ini tugasnya tolong dikerjakan ya. Ini ada tugas yang kalian kerjakan secara daring dan nanti akan langsung terinput dan akan langsung mendapatkan nilai ya. Silakan buat anak-anak, silakan untuk mengerjakan terlebih dahulu tugas yang saya berikan yang berhubungan dengan materi yang saya sajikan di siang hari ini. Tanya Pak. Oke, silakan. Boleh nggak apa-apa sambil ngerjain sambil bertanya nggak apa-apa. Silakan. Siapa? Ya, tanya Ya, Pak. siap. Mas Teguh, silakan mau bertanya apa Mas Teguh? Iya, mau tanya Pak. Ini ada dengar-dengar ada kiprok kan di motor itu kan ada kiprok Pak. Ya, Itu buat oke. apa Pak? Kalau kiprok itu kan sebenarnya fungsinya sebagai sistem untuk komponen sistem pengisian ya. Tapi memang kan kalau yang sistem pengapian DC itu kan sumbernya dari baterai. Baterai ketika terus dipakai pastinya akan drop, akan habis. Oleh sebab itu dari alternator sistem pengisian masuk ke kiprok, kiprok akan mengisi ke baterai agar baterai terus bertahan untuk menjaga stabilitas sistem pengapian. Seperti itu Mas Teguh. Berarti itu termasuk komponen sistem pengapian apa bukan Pak? Secara umum itu adalah bagian dari sistem pengisian, tapi berfungsi juga dalam sistem pengapian untuk mensuplai energi ke baterai.
Dan pengganti ketika baterainya, misalnya baterainya nggak ada nih, baterainya copot, ya, baterai copot. Nah, kiprok ini dari alternator melalui kiprok akan dilanjutkan ke sistem pengapian. Seperti itu Mas Teguh. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, boleh yang lain sambil dikerjakan ya, jangan lupa dikerjakan karena ini akan menjadi nilai kita, nilai harian kita. Pak, nanya. Ya, silakan Mas Nasiin. Ya. Ini Mas Nasiin kayaknya belum mandi ya. Mandi dulu dong kalau sekolah ya. Ya. Iya langsung silakan Mas kesiangan dia Nasiin. tadi, Pak. Ini Pak, Ya. tanya. Itu kan pengapiannya AC. Ya. Nah, terus butuh kiprok. Berarti kiprok itu untuk apa Pak ya fungsinya Pak tadi Pak? Kalau AC berarti nggak perlu pakai Ah, kiprok, tadi kan sudah. Mas Nasiin. Kalau yang sistem pengapiannya DC berarti dia membutuhkan kiprok untuk mensuplai pengisian ke baterai biar baterai terus bertahan dalam proses pengapian. Gitu Mas Nasiin. Oh iya Pak. Ayo, oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sambil dikerjakan ya, ini soalnya ya. Sambil dikerjakan karena ini akan menjadi penilaian buat Pak, kita. tanya lagi Pak. Ya, silakan Mas Teguh. Pak, yang CDI itu Pak. Nah, CDI itu agak kurang jelas Pak tadi Pak fungsinya itu Pak. yang mana? Yang CDI ya? Iya. Ya. CDI sebetulnya secara umum dia fungsinya sebagai pengganti platina untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Ya. Nah, ini dia. Menyalurkan serang mutus arus listrik pada sepeda motor ya dengan komponen elektronik ini. Ya, saklar elektronik jenisnya dia. Sebenarnya pengganti dari platina. Platina itu kan saklar sebetulnya. Itu Sebagai gimana? proses mutus. Caranya gimana Pak dia mutusnya Pak? Ya, ini adalah komponen elektronik ya. Jadi kalau platina itu kan sebenarnya saklar mekanik ya. Kalau ini saklar elektronik. Komponen di dalamnya itu adalah transistor. Jadi sebagai saklar pengatur untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari sumbernya menuju ke IG coil. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Siapa lagi? Sudah selesai mengerjakan soal? Sudah. Ya. Ini Mas Puji gimana? Sudah selesai belum? Jangan ngobrol aja ini. Bingung Pak, nggak bisa. Aduh, ayo. Ini dikerjakan perlahan, ditelaah soalnya ya. Oh, gitu. Soalnya susah, Pak. Jangan nyontek ya. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Mohon dikerjakan dengan baik. Karena ini akan menjadi nilai harian kita. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ini Nah, tinggal 2 orang lagi nih di catatan saya yang belum selesai. Ayo disegerakan. Pak Rohimin, Mas Rohimin belum kelar, Mas Rohimin. Ayo dipercepat ya. Ya. Oke, siap. Oke, Mas Rohimin udah selesai, tinggal satu lagi. Ya. Oke. Rijalul, tinggal Rijalul yang belum. Oke. Ya, oke, sip. Semua sudah lengkap, sudah mengerjakan. Oke, anak-anak sekalian. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat. Mari sama-sama dipimpin oleh ketua kelas untuk kita sama-sama berdoa. Pada Mas Rohimin sebagai ketua kelas silahkan pimpin untuk berdoa. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rohimin. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan terus bahagia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator Pak Sony tadi ya. Buat teman-teman mohon tanggapannya dengan
Baik, Bapak-Bapak, terima kasih Pak Riono atas kegiatan peer teaching-nya. Ya, silakan Bapak-Bapak, barangkali ada yang ingin menanggapi atau beri Izin, Menanggapi, masukan. Pak. Pak Sony. Yo, silakan Pak Muhammad Wahyupi. Ya Pak, izin kali Oke. Pak. Mohon sebentar waktunya Pak Rijal dan ya. Siap. Ya mungkin dari presentasi Pak Riano sudah bagus, singkat, padat, cuma saya komentari sedikit ya Pak, nggak apa-apa ya Pak. Ya, monggo Pak. Dan mungkin kurang aktif Pak siswanya Pak. Jadi tadi lebih banyak Pak Riano yang ngomong. Harusnya tadi itu Pak, kalau saran saya harusnya yang menyampaikan tadi masalah-masalah itu siswa presentasi Pak, hanya singkat gitu Pak. Itu mungkin yang saya komentari itu Pak. Nah intinya ya sudah bagus lah Pak. Yang sudah ahli mengajar bertahun-tahun ya Pak. Wih, mantap senior Pak. Ya senior Pak. Terima kasih itu aja. Mengingat waktu Pak, mengingat waktu. Sebenarnya begitu, cuman seolah-olah sudah terjadi diskusi terus disimpulkan begitu Pak. Boleh Pak, masukan Pak, itu masukan yang baik. Menyimpulkan. Nah, Oke, terima siap. kasih Pak Wahyupi. Silakan Pak Rijal. Pak. Aduh, pertanyaannya hampir sama tadi udah Oh, ditanya gitu. sama Pak Coba. Yupi. Tapi nggak apa-apa, Ya. nambahin aja Pak. Jadi Bisa artinya wakili Pak Rijal. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi di pendahuluan cukup bagus Pak Riono, luar biasa semangatnya, pembukaannya dengan lagu-lagu nasional, dengan lagu wajib. Mungkin tadi hampir sama dengan Pak Wahyufi, artinya adalah di kegiatan intinya Bapak lebih dominan menyampaikan, artinya lebih masih studi centernya masih di Bapak gitu, artinya Teacher Center. teacher centernya lebih ke Bapak, berpusat ke Bapak, artinya anak tidak ini kan untuk berdiskusi, bahkan permasalahan, solusinya, penanganannya itu udah ada semua gitu. Jadi harusnya LKPD-nya memang harusnya kosong, jadi di situ anak berdiskusi, ada yang menanggapi, ya tapi memang nggak secara ini sih bagus sih Pak, itu aja sih Pak tambahannya, sama hampir kayak Pak Muhammad Wahyufi gitu Pak. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Pak Rijal. Barangkali Pak yang lain. Izin, Pak. Nah, silakan Pak Nindi. Nah, kalau saya izin ya Pak Riono ya. Silakan Pak, Untuk- Silakan Pak. Ini Apa? bebas Pak. Ini Bebas bebas. Pak. Kalau untuk penampilan saya sudah bagus. Cuma tadi yang disampaikan Pak Rijal sama Pak Muh, Pak Yufi mewakili saya seperti itu. Cuma tadi mungkin gini Pak, untuk penilaian dari siswa itu belum dimunculkan ya Pak ya. Oke. Nah, cuma itu saja. Jadi untuk penilaian itu kan anak juga harus tahu seperti apa Hasilnya ya, hasilnya. Pak, Ah, proses penilaiannya itu loh Pak. Nah, dari apa-apa kan anak memang harus tahu itu. Kemarin saran juga dari Buya Oh itu iya, betul harus Pak. Itu di dilihat awal mungkin di di awal awal. itu, ya. Mungkin itu aja Pak Riono dan Pak Ya, Sony. Mohon Betul Pak. Oke. Menambahkan sedikit Pak Riono. Siap. Ya. Ini saya ingin bertanya dulu. Bapak di kelas berapa Pak? Kelas 11 Pak. Oh, kelas 11. Ya, tadi kalau saya menyimak itu mungkin kalau lebih ke PBL-nya itu baru 2 sintak Pak yang memang dijalankan oleh betul real dengan anak gitu kan. Ya. Ya, sisanya itu Bapak yang menjalankan gitu. Iya. Itu saja sih Pak. Itu kan. Siap. Jadi kalau langkah saintifiknya itu baru M2 Pak. Iya. Itu kan M3, M4, M5-nya itu semuanya habis sama Bapak. Gitu. Betul. Itu saja mungkin Pak. Untuk mempersingkat waktu tuh Pak. Cuman kan gini Oke. Pak, maksudnya gini Pak, kita nggak jangan ya maksudnya kan kalau bukan membandingkan Pak, cuman jangan sampai kita istilahnya dengan terburu-buru ataupun kita melihat waktu sehingga penampilan yang kita sajikan ini nggak maksimal juga gitu kan Pak. Gitu. Cuman secara tidak langsung ya kalau misalkan yang saya tadi bukan bagus gitu kan, cuman secara pandangan saya kita seolah-olah membimbing Pak di sana, itu seolah-olah kita membimbing gitu kan, mendekati anak, melihat hasilnya itu Pak gitu kan, bukan tidak boleh langsung ditampilkan gitu. Mungkin tadi bagus yang Bapak itu sudah ada di sini. Nah, alangkah lebih baiknya yang dimasukkan di sini itu adalah pernyataan siswanya gitu. Silakan yang ini dari siapa, ini itu kan akan lebih terbawa gitu anak itu
merasakan. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Siap, siap. Silakan Bapak-bapak yang lain barangkali. Pak. Wah, silakan Pak Ya, Pak Teguh. Teguh. Ini Pak Riono, oke. Terima Silakan. kasih. Kalau Menanggapi, udah Pak. makan ini banyak yang ngacungin tangan Pak. Iya. Gini Pak Riono, Siap, kalau Pak. menurut tanggapan saya bagus nih Pak Riono. Pembawaannya juga bagus nih. Jadi siswa nyaman gitu loh. Penyampaiannya ada ceria, humornya itu ada ya. Nah, betul, itu Pak. jadi siswa merasa nyaman. Kemudian jadi motivasi belajar juga begitu. Kalau gurunya kayak killer gitu kan, kita udah agak mood gitu kan Pak Yan. Udah takut duluan siswa jadi kalau begitu. Tapi kalau pembawaan Pak Riono udah asik lah, kira-kira kalau anak-anak muda sekarang bilang asik gitu kan. Kemudian ini Pak Riono tadi job sheetnya LPD-nya belum diberikan. Nah, kalau menurut saya itu lebih efektif dikasih job sheet seperti itu. Terus yang tugas terakhir tadi itu untuk tambahan aja, nanti dikerjakan di rumah, karena mengingat anak-anak pasti dia ada yang tidak punya HP kan Pak, ada yang tidak punya, walaupun punya HP ada juga yang kuota kendala pasti ada itu Pak. Kecuali kalau memang sekolahnya udah itu ya, sekolahnya menyediakan wifi mungkin juga, tapi alangkah baiknya kita kasih lembaran saja, mereka langsung ngerjakan. Kemudian nanti kalau memang ada tambahan baru yang Google Form tadi Pak. Oke, Seperti siap. itu masukannya Pak. Terima kasih. Siap, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cukup teman-teman. Terima kasih masukannya untuk proses perbaikan, karena pastinya dari hasil peer teaching hari ini juga pasti akan kita lakukan kembali dan dinilai oleh dosen nantinya ya. Betul, Dan betul. ini Pak. akan menjadi masukan buat saya untuk perbaikan nanti di kelas, membuat video dan dinilai sama dosen kita. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Pak, kalau seperti itu ini gini Pak Riono, ya, kalau misalkan nanti mau ditampilkan lagi, nah mungkin untuk eksplorasinya seperti halnya tadi proses pengukuran, kemudian istilahnya nama-nama komponen, itu lebih baik anak yang lakukan Pak. Oke. Bapak tadi kalau menurut saya Ya. nggak perlu menampilkan di layar. Kalaupun mau juga, mungkin gambaran umum aja Pak. Itu yang gambar sidang pengapian itu sudah ada, itu aja Pak. Ya. Kalau masalah fungsi, masalah pengukuran, biarkan anak yang eksplorasi sendiri Pak. Gitu kalau menurut Atau saya. diberikan dulu ya Pak, diberikan dulu. Ayo ada yang tahu nggak fungsinya CDI apa? Biar mereka jawab, gitu kan. baru Nah, kita itu. tampilin. Betul gitu Pak. Ya? Itu kan makanya ini sama halnya dengan LKPD yang Bapak buat gitu kan. Gitu Pak. Oke. Itu Pak, terima Siap, kasih. siap. Silakan Bapak-bapak yang lain. Kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjut ke peserta Ya, selanjutnya ya Pak. peserta Oke, terima selanjutnya. kasih teman-teman semua sudah memberikan masukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi koreksi dan pada saat nanti proses pengambilan nilai dengan dosen bisa lebih baik. Masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Riono.